Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Fauzia Magistrawati dengan NIM H0812111021. Untuk mata kuliah Machine Learning, di sini saya akan menjelaskan beberapa step by step dan juga eh, interpretasi dari model-model serta metrik dari model regresi linear. Nah, jadi yang pertama-pertama itu yang kita lakukan adalah menginstal library yang akan kita gunakan pada penentuan model regresi kali ini. Nah, yang pertama kita akan menginstal start model. Nah, yang kedua itu kita akan mengimport. Install ini digunakan ketika kita belum mempunyai library tersebut, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu. Nah, jika kita telah punya, kita selalu memakai library tersebut. Biasanya sudah kita punya di collab kita, sehingga kita hanya perlu mengimport. Jadi, yang kita gunakan adalah import pandas SPD untuk membaca data yang akan kita import nantinya. Kemudian import touch model APA SSM. Jadi di sini adalah library yang akan kita gunakan untuk menentukan model regresi linear seperti itu. Nah, setelah kita import, nah di sini saya juga menggunakan matplotlib, pyplot, ASPLT, dan juga seaborn dan juga NumPy. Nanti kita di sini sebenarnya saya hanya mengimport beberapa library. Mungkin selanjutnya kita akan melihat library apa saja yang akan kita gunakan di penentuan model regresi linear kali ini. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor data dari drive. Nah, caranya itu from Google Colab import drive, drive amount, content drive. Jadi pas kita run ini akan menampilkan permintaan untuk menyambungkan di Google Drive. Setelah tersambung, maka akan muncul outputnya itu adalah mount at content drive. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor untuk datanya. Jadi, data Swedish Motor Insurance ini telah kita import ke Google Drive kita. Jadi kan tujuan kita menyambungkan Google Drive ke Google Colab itu untuk agar nanti datanya itu bisa terbaca di Google Drive seperti itu. Nah, selanjutnya jadi kita pakai di sini kita gunakan namanya adalah referensi dengan format PDRED CSV. Jadi di sini kita sudah menggunakan library pandas tadi yang sudah kita import pandas ASPD. Jadi di sini bacanya pd.read CSV. Dan juga kita pakai di sini underscore CSV karena bentuk data kita adalah CSV. Nah, selanjutnya kita lihat di sini datanya ada beberapa indikator, ada kilometer, zone, bonus make, insurance claims, dan payment. Nah, di sini juga kita bisa lihat plot-plot yang direkomendasikan berdasarkan data yang kita import. Jadi ini ada data-data untuk setiap indikator, setiap variabel. Nah, selanjutnya untuk menentukan intercept, koefisien, model regresi, maupun metrik-metrik dari model regresi linear, kita perlu mengubah ke data frame. Jadi untuk mengubahnya kita ganti, jadi namanya itu adalah DF. Nah, kemudian DF ini adalah data frame dari asuransi. Jadi kita mengubah data yang tadi menjadi data frame. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan variable payment dan juga insurance sebagai di mana payment itu adalah X atau variable independen dan juga variable dependennya adalah insurance. Nah, kemudian kita akan menambahkan konstanta untuk interceptnya dengan sintaks seperti ini. Nah, untuk menginisiasi dan latih modelnya, kita menggunakan sintaks ini untuk menentukan model latihnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk model regresi linear, kita menggunakan perintah model linear regression. Nah, ini kita gunakan di start model tadi, library tersebut. Nah, kemudian kita latih model pada data dengan sintaks model fit, X-nya di mana X-nya tadi adalah payment, dan juga Y-nya adalah kemudian Y-nya adalah insure. Nah, selanjutnya kita akan dapatkan koefisien regresi dan interceptnya.
dengan perintah seperti ini, koefisien model COF dan juga intercept model intercept. Yang perlu digarisbawahi bahwa model regresi linear kan itu adalah ya sama dengan intercept ditambah koefisien regresi dikali dengan variabel independennya. Nah, kemudian untuk mencetak nilai dari koefisien regresi dan juga interceptnya kita menggunakan perintah print, sehingga diperoleh koefisiennya itu adalah 0,005193 dan juga interceptnya minus 242. Nah, ini baru koefisien regresi dan intercept. Nah, karena kita perlu model regresi linearnya, jadi kita masukkan perintah untuk membuat persamaan regresi linear dengan perintah kita namakan equation insert sama dengan intercept tambah koefisien payment. Jadi model regresi linearnya adalah minus 242,53 tambah 0,01 payment. Nah, jadi untuk minus 242,53 ini adalah nilai dari insert ketika payment bernilai 0. Dengan kata lain, ketika tidak ada pembayaran atau nilai payment itu sama dengan 0, maka jumlah insert diperkirakan akan menjadi minus 242,53. Untuk nilai negatif ini sebenarnya adalah jumlah yang diasuransikan, tapi kan tidak mungkin untuk insert itu tidak mungkin negatif, tidak mungkin jumlah orang itu negatif. Sehingga ini mungkin tidak cocok untuk nilai payment yang sangat rendah atau nol. Sehingga kita bisa mengindikasikan bahwa nilai payment ini tidak boleh nol dalam konteks data yang digunakan untuk membangun model. Nah, untuk koefisien regresi 0,01 itu menandakan adalah perubahan pada insert untuk setiap unit peningkatan dalam payment atau setiap peningkatan 1 unit dalam payment, jumlah insert diperkirakan akan meningkat sebesar 0,01 yang menunjukkan ada hubungan positif antara payment dan insert walaupun peningkatannya itu hanya kecil 0,01. Nah, itu tadi model regresi linearnya untuk regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya kita akan cari metrik-metriknya yang meliputi ada mean absolute error, mean square error, dan juga R square. Nah, yang pertama kita menggunakan sklearn matrix ini untuk menentukan MAE, MSE, dan juga R square-nya. Kita menggunakan sklearn matrix dan juga sklearn model dari linear regression. Nah, ini untuk sklearn itu biasanya lebih cepat untuk menampilkan hasil yang kita inginkan. Nah, untuk kita pertama itu harus menentukan Y-predict-nya dulu atau Y-prediksinya. Nah, dengan perintah model predict X, di mana X tadi adalah payment. Nah, sekarang kita akan menghitung MAE-nya. Jadi, MAE-nya itu perintahnya adalah Y kurang Y-pred dikali rata-ratanya. Dan juga ini untuk perintah ini sesuai dengan rumus umum dari MAE, MSE, dan juga R square. Nah, untuk melihat hasilnya, kita akan menggunakan perintah print dari ketiga metrik tersebut. Nah, jadi ini adalah nilai dari MAE, kemudian MSE, dan juga R square-nya. Nah, jadi untuk nilai MAE itu 570,43. Yang perlu kita ketahui bahwa MAE itu adalah rata-rata nilai absolut perbedaan antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Yang artinya rata-rata kesalahan absolut dari prediksi model adalah 570,43. Yang berarti secara rata-rata prediksi model ini berbeda dari nilai sebenarnya sebesar 570,43. Yang dimana MAE memberikan gambaran seberapa jauh prediksi dari nilai aktual dengan semua kesalahan yang memiliki nilai bobot yang sama. Nah, selanjutnya adalah mean square error yang nilainya itu adalah 4.135.784,55, yang dimana MSI ini adalah rata-rata dari kuadrat perbedaan antara nilai aktual dan prediksi, yang dimana nilai 4.135.784,55 ini menunjukkan bahwa rata-rata dari kuadrat kesalahan prediksi adalah sebesar 4.135.784,55, yang dimana karena kesalahan ini dikuadratkan, MSE memberi bobot lebih besar pada kesalahan yang lebih besar, sehingga lebih sensitif terhadap outlier dibandingkan MAE tadi. Nah, selanjutnya adalah R square.
Nah, ini nilainya itu 0,87, yang dimana R-square ini adalah proporsi varians dan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Yang dimana nilai 0,87 ini berarti 87% dari varians dalam variabel dependen, dalam hal ini adalah insert, dapat dijelaskan oleh variabel independen, dalam hal ini payment, dalam model. Nah, dengan kata lain, model ini menjelaskan 87% dari variansi data, yang menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang cukup baik dengan data. Bukan biasanya, untuk nilai R-squared ini itu nilainya 0 sampai 1. Nah, dengan nilai yang lebih dekat dengan 1, berarti modelnya itu lebih baik dalam menjelaskan variansi data. Jadi, karena nilainya ini mendekati 1, mendekati 100%, berarti model yang kita bangun tadi itu lebih baik dalam menjelaskan variansi data. Seperti itu untuk metrik dari model regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya kita akan melihat plot dari model regresi yang telah kita bangun. Nah, kita akan menggunakan perintah plot scatter dan juga plot itu sendiri, dan juga akan kita tampilkan dengan perintah plot show. Nah, sehingga kita peroleh plotnya seperti ini. Jadi yang titik-titik ini adalah titik-titik observasi dari untuk yang X-nya itu adalah payment dan juga Y-nya itu adalah insert. Jadi untuk titik-titik ini adalah titik temu antara insert dan juga payment yang biru. Nah, sedangkan garis merah ini adalah garis regresi. Jadi garis merah ini adalah ini tadi insert sama dengan minus 242,3 tambah 0,01 payment. Jadi itu adalah garis regresi ini. Walaupun tidak tepat, karena memang untuk garis regresi linear itu, untuk model regresi linear itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk melihat seberapa dekat titik-titik observasi dari data kita. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat untuk garis merah ini, jadi data-datanya ini, data-data observasi berada di sekitar model regresi linear yang telah kita bangun. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya terkait dengan materi regresi linear sederhana menggunakan data Swedish Motor Insurance, sehingga kita tadi sudah peroleh modelnya, kemudian koefisien regresi, intercept, model regresi linear, kemudian metriknya itu ada 3, MAE, MSE, sama R-square, dan juga kita bisa melihat untuk tampilan dari plot antara kedua variabel ini, antara variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, jadi itulah penjelasan materi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.